Bu Lili Mumin, dan adik-adik para calon tenaga kerja Indonesia. Selamat pagi saudara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Saya senang sekali melihat wajah-wajah yang penuh harap, dan silakan terus dijaga harapan itu dengan belajar yang bagus. Tidak boleh tanggung-tanggung, jadi orang itu nggak boleh tanggung, harus kerja serius, profesional, dan insya Allah dari niat baik, niat yang mulia, kemudian hasil-hasil yang baik juga bisa dicapai seperti itu. Dan saya mendengar perusahaan PT Wahana ini sudah lama bergerak dan sudah mungkin puluhan ribu ya memberangkatkan orang sejak awal ya. Dari awal-awal memberangkatkan kerja ke Taiwan, perusahaan ini sudah yang paling pertama lah termasuk, jadi sudah pengalaman yang sudah banyak sekali. Sudah 20 tahun ya, sudah 20 tahun. Tepuk tangan dulu lah buat mudah-mudahan sudah sangat berpengalaman artinya, dan sudah tahu bagaimana mengikuti satu peraturan yang baik bagi terselenggaranya penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Nah, saya ingin berpesan bahwa apapun di negeri orang itu pasti berbeda dengan negeri sendiri, budaya, aturan, karena itu harus bisa menyesuaikan. Dan yang membuat kita berbeda dengan binatang itu adalah kemampuan kita menyesuaikan diri. Saya dulu pernah di penjara hampir 3 tahun karena saya berbeda pandangan politik sama pemerintahan Pak Harto sebelum Pak Harto lengser ya, tahun 1989. Waktu saya di penjara itu saya berpikir apa saya bisa hidup di bawah trali. Ternyata bisa juga di balik trali besi selama 3 tahun. Bahkan ketika mau keluar bingung mau keluar gitu loh ya. Saking udah kebiasaan gitu. Kenapa? Karena manusia punya daya adaptasi yang tinggi. Nah, jadi apalagi cuma pindah dari Indonesia ke Taiwan pasti nggak ada masalah. Ya, jadi itulah bedanya manusia dengan hewan. Kalau hewan susah pindah ke satu tempat ke tempat lain, dia bisa mati karena nggak bisa beradaptasi. Jadi relax saja, ikuti budaya tapi bukan merubah jadi diri kita. Yang sholat, yang sembahyang kita lakukan itu, dan tidak berarti kita berbeda sama sekali dengan sebelumnya. Hanya menghormati saja sebenarnya. Jadi itulah pesan saya, dan selebihnya saya ingin bertanya, mungkin atau mendengarkan pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya. Kita punya waktu 10 menit, 15 menit begitu ya. Setelah itu kita makan sahur kan. Nah, setelah itu kita sholat subuh mungkin. Setelah itu ya mulai pekerjaan yang lain atau tidur. Ya, tidur dulu gitu ya. Terima kasih, silakan Mas. Yang mau nanya-nanya monggo. Karcila. Ya, Karcila. Ada lagi? Ada lagi yang belakang, Bu? Ayo, waktunya sudah berjalan terus. Baik, pertanyaannya bagus-bagus, standar, yaitu bagian daripada yang harus diketahui ya. Yang pertama tentang Mbak Khaisabdul. Khaisabdul dari Tulungagung. Saya udah pernah berapa kali nih di Tulungagung. Ini Tulungagung ini banyak kafe sekarang. Iya, banyak kafe karena banyak uang beredar. Kiriman dari adik-adik di berbagai negara. Terus uangnya itu mungkin pakai nongkrong-nongkrong oleh suaminya ya. Iya, laporan ini saya dapat dari Kepala Dinas Pak Jumhur di sini. Banyak uang beredar kiriman dari TKI. Jadi kirimannya itu kira-kira sama dengan APBN atau lebih tinggi ya, lebih tinggi dari APBD. Anggaran pendapatan belanja daerah itu lebih kecil dari uang kiriman TKI yang nyampe ke Tulungagung. Jadi uangnya banyak, terus pada bingung mungkin bikin kafe gitu ya. Jadi orang nongkrong itu luar biasa. Nah itu coba soal ini penting juga ya. Jadi TKI harus mulai berpikir uang yang diperoleh itu bukan untuk kegiatan konsumsi saja. Kasih tahu sama keluarga, harus ada yang ditabung sebetulnya. Jadi ketika pulang itu harus punya
niat berusaha lebih baik dari yang sebelumnya ya, dan udah banyak contoh. Ini penting. Nanti kita bicara karena upah dari tenaga kerja kita di luar negeri itu cukup tinggi kan. Jadi terkait dengan informal dan formal tadi. Jadi gini, TKI informal itu kita sebut informal karena dia sebetulnya kontraknya dengan pemilik rumah, orang per orang ya. Kalau kontraknya dengan perusahaan, itu kita sebut tenaga kerja yang formal. Nah ini memang ke depan arahnya itu kita ingin kontrak dengan sebuah perusahaan, bukan dengan orang per orang lagi gitu ya. Tapi itu lebih terjamin karena yang jelas yang bertanggung jawab itu adalah perusahaan. Kemudian perusahaan menjamin kepada orang-orang di mana mereka akan bekerja. Itu pertama. Nah lebih jauh lagi itu diberikan hak ya kepada TKI. Ini rencananya ya rencana ke depan. Itu TKI punya hak untuk tinggal di asrama. Nah ini belum menjadi keputusan. Jadi tidak tinggal di dalam rumah itu tidak wajib. Ya. Yang wajibnya itu tinggal di asrama, diasramakan. Ya, kemudian kalau berangkat pagi ke rumah tempat bekerja, kemudian sore pulang, kalau lembur dia lembur. Tapi itu haknya. Kalau TKI-nya mau tinggal di rumah itu karena katakanlah pengguna employer-nya atau pengguna jasanya itu baik, itu diperbolehkan. Itu rencana kita menghapuskan TKI informal yang 24 jam tinggal satu rumah dengan seperti itu. Tapi ini tetap rencananya ini hak, bukan kewajiban harus di luar. Kalau ternyata lebih suka di dalam itu boleh memilih lah seperti itu. Nah ini lagi disusun tahapan-tahapan ke arah sana ya. Jadi itu yang disebut. Nah, kalau yang disebut dengan dihapuskan itu rencana dihapuskan yang memang rencana yang tinggal 24 jam wajib itu, terutama yang ke Timur Tengah ya, dan negara-negara ke Timur Tengah yang memang sering banyak kasus ya. Itu yang menyebabkan ada pemikiran untuk dihentikan sama sekali pada tahun 2017. Tapi kalau dengan sistem yang baru ya, tadi dengan orang boleh bekerja, tinggal di asrama dan sebagainya, ini barangkali tidak terlalu saklek untuk ditutup tahun 2017. Namun untuk negara-negara Asia Pasifik, khususnya Taiwan dan Singapura dan Hong Kong, itu kita mendapatkan laporan yang jumlah kasusnya jauh di bawah dibandingkan dengan negara-negara tadi. Jadi tidak usah terlalu khawatir lah, mudah-mudahan. Nah, itu informal atau formal. Jadi soal penutupan juga seperti itu ya. Bukan berarti saklek ditutup tidak ada lagi, itu kan seperti itu. Nah ini yang perlu diketahui. Kemudian dari ini Karsida Cirebon ya. Nah ini TKI yang sekalian jawab yang di belakang. Pemerintah ingin berusaha meningkatkan kesejahteraan TKI khususnya bagi mereka yang sudah pernah bekerja, kemudian perpanjangan dan sebagainya. Nah ini kita punya aturan sekarang di Taiwan ini yang sudah bekerja 3 tahun ya, 2 tahun 3 tahun, pertama 3 tahun ya, pertama 2 tahun ya. Kalau 3 tahun, nah setelah memperpanjang re-entry itu kita menaikkan upah sampai sekarang 6,2 ya, kira-kira ya, 6,2 juta gajinya, besar itu ya. Jadi tepuk tangan dulu nih gaji 6,2 juta. Ini nggak tahu nih salah apa enggak ya, saya rasa sih ada yang salah ya. Gaji saya tuh 5,5 juta. Iya 5,5 juta itu gaji saya dibayar oleh negara 5,5. Kalau Anda 6,1 ya 6,2 setelah 3 tahun ya. Kalau awalnya kalau nggak salah 4,5 ya. 4,5 lah kalau pertama kali ya. Setelah 3 tahun nanti naik jadi yang itu saya yang bikin aturannya. Boleh diperpanjang tapi harus naik. Kalau nggak naik nggak ada peningkatan kesejahteraan kan. Baru berlaku tahun ini ya, mulai bulan Februari tapi April mulai berjalan. Jadi untuk selanjutnya ya berlaku terus. Jadi kira-kira itu tentang penutupan, kemudian kenaikan gaji, kemudian saya rasa itu ya dari Cirebon tadi soal apa dari Cirebon? Asteri tadi apa soal apa?
Oh, kalau kalah kasus, sorry. Nah, kalau kasus itu saya terus terang saja ya. Di Taiwan itu perlakuan terhadap tenaga kerja PLRT ini ya, itu menurut saya itu paling baik, paling bagus ya. Jadi bayangkan di Taiwan itu di airportnya saja, di airportnya aja tuh ada departemen tenaga kerja, ya, departemen tenaga kerja Taiwan yang punya kantor besar di airport itu dan tugasnya menjemput para tenaga kerja Indonesia salah satunya, ya, untuk diorientasi. Jadi perlakuannya begitu manusiawi, ya, itu di Taiwan. Barangkali mungkin 1-2 udah pernah ada di sana ya. Jadi sangat bagus dan di sana juga ada telepon call center langsung 1955. Jadi 1955 kalau ada apa-apa bisa telepon dan yang mengelolanya pemerintah Taiwan. Jadi itu sangat bagus sekali untuk perlindungan ya. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Mudah-mudahan tidak ada hal yang istimewa lah begitu untuk dilaporkan. Dan kemudian juga perwakilan Indonesia di sana, perwakilan Indonesia itu ada kantor dagang dan ekonomi ya, itu di Taipei juga diperlengkapi dengan banyak pegawai untuk menerima pengaduan dan laporan dari terutama tenaga kerja Indonesia. Jadi bagus sekali. Relatif yaitu DKI menerima laporan dari Taiwan itu tidak banyak lah. Dan kasusnya, tapi gini, tetap juga saya memohon jangan mudah kabur ya, jangan mudah kabur. Kabur itu jelek. Ya, kalau cuma perasaan biasalah hubungan gitu ya. Yang penting tidak ada kekerasan, ya, tidak ada kecenderungan untuk kekerasan. Kalau cuma mungkin tidak kurang nyaman gitu ya, lama-kelamaan saya rasa itu bisa teradaptasi karena kultur kan suka beda ya. Gaya Jawa dengan gaya Taiwan pasti beda gitu ya. Nah ini lama-lama saling mempengaruhi, kemudian akhirnya bisa cocok gitu. Nah kalau sedikit-sedikit saya nggak nyaman nih, nggak, terus kabur gitu ya, nah itu malah merugikan. Nantinya bisa kacau, ditangkap sama mafia, ditangkap sama orang nggak jelas, itu bisa diperjualbelikan. Itu lebih mengerikan lagi, berbahaya. Ya, dibawa ke tempat yang aneh, macam-macam. Lebih baik kalau nggak suka, misalnya betul-betul ada tendensi, lapor saja. Misalnya mau pulang atau apa, itu jauh lebih bagus ketimbang Anda kabur kemudian hidupnya bebas seperti di sana, bisa kacau nantinya. Ngerti ya? Karena cukup itu saja. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah dan kemudian belajar juga berkah dan setelah bekerja di sana juga berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung ada kepala badan, coba acungkan tangan yang akan penempatan ke Hong Kong, Ya, Hong Kong. Yang akan ke Taiwan. Oke, dua-duanya coba tangan. Terima kasih. Ada lainnya juga ya, saya minta maaf ya, tadi yang ke Hong Kong saya nggak tahu, saya pikir semuanya ke Taiwan ini. Dan ke Singapura kita sudah, ke Hong Kong pemerintah BNPB DKI juga ya, sudah mulai mengurangi masa potongan ya, sehingga bunga bank juga sudah diturunkan gitu ya, sudah alhamdulillah. Kemudian ke Singapura kami juga sudah menetapkan upah. Pertama saya jadi kepala badan, upah Singapura itu 280 Sing dolar, ya, 280 Sing dolar. Kemudian saya jadi kepala badan, saya naikkan menjadi 350 Sing dolar, betul ya? Sekarang kita nggak 20 ya. Nah, sekarang itu sekitar 500-an Sing dolar, kan? Tiga kali kita naikkan, dua kali kita naikkan, ya. Itu artinya sekitar hampir 4 juta ya. Jadi mudah-mudahan lah tampaknya ke sana makin sejahtera. Baik, terima kasih, kita lanjutkan. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hidayat. Demikianlah tadi acara dialog bersama dengan para calon TKI di PT Wahana. Oke.
Keren Pak Budi. Ada kucing. Capek banget. Lama ya. Kadang begitu. Kadang kita bangsa ya, jangan ada bangsa. Gini ya teman-teman, saya juga ingin menyampaikan sambil santai ya, sambil santai. Jadi gini, menjadi tenaga kerja itu ke luar negeri itu bukan hanya kita sebenarnya cari nafkah, bukan hanya itu, bukan hanya cari kehidupan, cari uang gitu ya. Tapi yang diharapkan oleh kita semua yang berangkat ke luar negeri itu juga membawa nama bangsa. Nah, karena itu teman-teman yang punya kemampuan dalam memelihara kebudayaan gitu ya, mungkin bisa menari atau apa gitu ya, atau tata cara pergaulan dengan gaya Indonesia atau gaya Jawa gitu ya, atau gaya Jawa Barat, gaya manapun itu kan budaya ya, itu juga bisa dikembangkan, bisa ditularkan dengan kebudayaan di sana. Jadi ini Anda menjadi duta, ya, duta bangsa, duta kebudayaan, ya. Itu yang paling. Jadi jangan menganggap manusia itu unsurnya kompleks, ya. Bukan sekedar uang bisa mengatasi segala-galanya, enggak kayak gitu. Manusia itu materi ya penting itu ya, tapi bukan segala-galanya, kita harus bisa bagaimana orang sana melihat Mbak ini, orang sana melihat Anda semua itu melihat Indonesia itu bisa tercermin dari melihat Anda semua, itu penting buat saya. Jadi bukan hanya sekedar dari pekerjaan gitu ya. Jadi mungkin lebih berat tugasnya, tapi sebenarnya nggak berat kalau kita membiasakan diri dengan keinginan menjaga nama baik bangsa kita. Nah ini gini ya, ini mungkin saya mau canangkan juga nih Bu Lili Nyomi sama Bu Lili ya. Saya tuh berharap kalau bisa ke depan itu TKI yang berangkat itu pakai batik, ya, pakai batik ya, itu ya. Barangkali mungkin kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa, tapi kalau masih bisa ya bagus. Tapi kedepannya kalau bisa seragamnya itu batik. Jadi batik itu kan khas Indonesia. Itu warisan budaya Indonesia yang sudah diakui sebagai warisan dunia, ya, World Heritage. Ya. Jadi begitu ketemu sama yang pengguna employer di sana, pengguna jasa, dia udah lihat tuh Indonesia berbeda. Kita punya kebanggaan sebagai penghasil batik yang bagus ya. Jadi kira-kira itulah. Yang kita bisa mengatakan. Sorry mengganggu benar ya. Ya makan lagi. Cukup ya, cukup lagi ya. Mulai pemberangkatan pakai baju kalian. Bakwan, mendoan. Ini mendoan ya. Orang Taiwan terkenal mendoan sekarang. Singapura ya. Toha itu toha.
lihat sini Pak. Senyum episodenya Pak. Ayo dong senyum dong sambil gini. Cheers. Udah siap-siap untuk subuh nih. Makasih. Jadi pencanangan batik di sini. Hah? Pencanangan. Ayo. Ayo. Suruh fotoin. Taruh di kamar di sana. Biar majikan gak macam-macam. Pas backgroundnya pas tuh. Pas belakangnya. Barusan kita ketemu dan mereka mau berangkat ke 3 negara, ke Taiwan, ke Hong Kong, dan ke Singapura. Dan saya mengatakan kepada mereka bahwa menjadi tenaga kerja Indonesia itu bukan sekedar mencari uang, mencari pekerjaan begitu, tapi juga mereka bisa mewakili Indonesia gitu. Nah, karena itu harus bersikap seperti orang Indonesia dan juga mempertukarkan kebudayaan, bukan hanya kita mendapatkan kebudayaan baru di negeri orang, tapi juga bagaimana kebudayaan kita bisa tersampaikan ke negeri orang-orang di negeri lain ya. Dan itu banyak dari tata cara hidup, kemudian dari makanan ya, terbukti bahwa banyak orang di berbagai negara itu menyukai makanan Indonesia karena adanya tenaga kerja itu. Dan itu apabila ini menjadi masif sebetulnya juga bisa menjadi kegiatan ekonomi ya, karena mereka tentunya akan lebih bergantung dengan makanan-makanan yang menjadi ciri khas Indonesia begitu. Begitu juga dengan batik misalnya. Barusan saya di sini mencanangkan kalau bisa sekian puluh ribu tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri setiap bulan itu bisa memakai batik gitu ya. Ya mereka sudah bagus kan dengan seragam, tapi kalau dengan batik itu ada nilai lebih karena menyampaikan kebanggaan kita sebagai bangsa, dan itu juga sudah menjadi warisan dunia, bukan hanya warisan bangsa Indonesia tapi sudah diklaim menjadi warisan dunia. Nah, dengan begitu maka Indonesia akan lebih dikenal, kebudayaan kita, peradaban kita itu juga akan mulai dikenal lebih banyak lagi di berbagai tempat di muka bumi ini. Seperti itu lah kira-kira. Oke, cukup ya? Terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Hidup Pak Juput! Hidup Pak Juput! Hidup Pak Juput! Langsung nyanyi. Selamat tinggal PT Wahana Karya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah
kapan difoto? Ada, ya? Oh enggak, pakai peci jarang kan kalau pakai peci ya? Ya, bagus lah. Ya udah, kita jalan ya. Assalamualaikum.